Hai hai hai. Hai Ibu. Udah di jam 4 lagi nih. Udah di hari Jumat juga. Dan kalau tadi lagi pas di request time ya, Yuna udah bilang kalau di jam 4 ini kita saatnya untuk ngerumpi. Dan hari ini apa ya, bisa dibilang kan cuacanya tuh kan kayak masih agak mendung-mendungnya juga. Tapi cerah. Udah gitu kalau misalkan cuaca-cuaca kayak gitu, apalagi udah jam 4 sore, misalkan kita ditemani sama camilan-camilan. Aduh, itu udah enak banget. Udah gitu dengerin lagu-lagu romantis. Udah gitu berduaan. Tapi kalau di sini sih kayaknya happy family sih kelihatannya ya. Studio kita tuh happy family hari ini. Yeay. Coba kita intip, ini terlihat nggak? Oh nggak terlihat semua. Kalau kameranya dibalik di luar sana penuh udah ya kayaknya. Penuh, ini udah ada 5.000 orang di luar yang melihat. Oke, baiklah. Tapi yang jelas ya, apa kabar ini hari ini Bu? Mudah-mudahan pada baik semuanya ya. Dan Jumatnya juga pada semangat ya. Benar banget. Dan untuk hari ini ngerumpi. Di Rumpi Kuliner hari ini kita nggak jauh dari yang namanya cemilan. Dari kemarin kita udah dapat cemilan ya. Kemarin apa ya? Lupa ya kemarin. Loh, itu dikirimin cemilan. Udah gitu nyemil juga kan, ceker ayam juga dicemil juga. Hari ini juga cemilan. Kayaknya banyak berkat banget ya di minggu ini. Jumat barokah. Bener banget. Tapi kayaknya kalau yang satu ini cemilannya memang rada beda ya. Ini tadi aku pikir apa namanya, kan lucu-lucu ya gambarnya ya. Iya, kirain kotak-kotak apa gitu. Kirain ini tahu nggak, tadi aku pikir ini minuman loh. Masa ada sumpitnya minuman? Kelihatannya Kelihatannya kayak sedotan. Ternyata ini sate ya berarti ya. Satean. Sate-satean. Sate-satean. Tapi yang jelas hari ini kita ngomongin soal camilan. Camilan itu kan mungkin kalau dari dulu ada camilan-camilan tradisional, camilan-camilan jadul gitu ya. Tapi kalau semakin kesini kayaknya meskipun itu bahannya tradisional gitu ya, tapi dibuat sesuatu yang kekinian. Sesuai dengan zamannya. Betul banget. Dari packagingnya juga memang beda, tapi isinya mah bisa dibilang ya tradisional juga ya. Tapi dibuat menjadi kekinian gitu meskipun bahannya tradisional. Aduh, ini nih yang bikin dilema nih kalau misalnya disuruh milih ya, kira-kira lebih seneng jajanan tradisional atau jajanan kekinian. Kamu? Kalau saya gratis. Jangan dong, masa jawabnya gratis lagi. Enggak, biasanya kan gitu. Enggak, kalau itu seneng. Itu udah paten, itu udah paten. Tapi kalau untuk jajanan sih sebenarnya seneng yang tradisional. Karena identik. Oh, I see. Identik. Tapi kalau yang kekinian juga beli kadang-kadang beli. Kalau pas lagi di mall, karena kan memang tampilannya kekinian banget gitu. Tapi kalau jajanan tradisional itu kayaknya tidak bisa tergantikan ya. Kalau aku tetap ya, maksudnya sama aja. Jajan tradisional memang lebih otentik ya, lebih tradisionalnya. Tapi semakin kesini mungkin kita butuh praktisnya ya. Butuh praktisnya. Jadi kalau olahan bahan-bahan tradisional tapi udah menjadi packaging yang kekinian, why not gitu kan? Why not? Jadi biar lebih gampang juga. Jadi gengku adalah geng kekinian. Saya geng tradisional. Geng tradisional. Ya, maaf. Bagaimana dengan ibu-ibu? Nanti akan kita bacain ya. Coba ya, bagaimana dengan ibu? Lebih seneng jajanan tradisional atau jajanan kekinian? Karena di Rumpi Kuliner kali ini gak main-main loh. Bisik-bisik tetangga nih Yun. Ya ampun, ini ada 5. Ada 5 voucher. 5 voucher yang siap dibagikan. Nilainya Rp50.000. Ya ampun, itu lumayan banget, bisa dapat banyak. Jadi silahkan bisa ikutan ya. Obrolan kita untuk sore hari ini, mau tanya-tanya tentang bisnisnya mulainya kapan. Bener banget. Atau perjalanan bisnisnya seperti apa. Atau mau tahu nih cara bikinnya seperti apa. Kenapa bikin ini. Dan tahu nggak hari ini yang salah satu menunya mereka ini yang bikinnya itu masih muda. Kamu pengen kenalan ya? Ya siapa tahu bisa dibagi-bagi ilmunya. Agil pengen kenalan ya. Nanti kita bakal kenalan ya. Oke, makanya stay tune terus bareng sama She Radio di Rumpi Kuliner.
Yes, lanjut lagi ngerumpinya. Bareng-bareng di Rumpi Kuliner ada Yuna dan juga Agil yang hari ini kita lagi bahas soal camilan. Tapi kira-kira kalau urusan camilan nih lebih seneng camilan yang tradisional, itu gengnya Yuna, atau jajanan kekinian, Yes. gengnya Agil? Betul, coba kita mulai dulu ya. Kira-kira kalau ibu di rumah ini lebih suka yang mana? Yang Kalau- tradisional atau kekinian? Kalau versinya Mbak Sari nih Gil, dia seneng jajanan tradisional. Oke. Asik. 1-0. Kalau Mbak Vivi di Pandaan ini sukanya jajanan tradisional juga. Oke, kemudian juga ada Mbak Afis Kafka, tetap jajan tradisional ya, tapi dimodifikasi yang kekinian, biar nggak hilang resep jajan tradisional katanya. Setengah-setengah ya. Sementara ada Mas Niko, hai, tradisional dong. Oke, baiklah. Nanti kita sambung lagi ya. Ini udah banyak banget. Thank you banget ya Oke. untuk memperebutkan 5 voucher ceritanya ini. Tapi kita harus Kita tahu harus menyapa dulu nih apa Benar. yang kudu kita bahas hari ini. Yaitu cemilan yang ada di depan kita. Ini bayangan dulu pas aku menemukan jajan ini di Instagram kan, scrolling gitu ketemulah ada satu jajanan langsung namanya Crush atau Crush, coba nanti akan kita tanya ya. Keras tabrakan. Nggak tahu kan? Bayanganku adalah ini bunyi jajanannya. Oh, kriuk-kriuk gitu Kriuk-kriuk lah ya, bahasa mungkin Indonesianya. mungkin ya. Tapi coba kita Sapa-sapa dulu deh, ya. kita kenalan dulu. Hai. Selamat sore. Agak dekat. Boleh ada dekat. Mendekat, jarak mic-nya segini aja. Jangan jauh-jauh biar kedengeran. Hai, Cici, apa kabar, Ci? Halo, baik. Selamat sore. Iya, Oke. ini dengan Cici yang mana ini? Saya yang ujung dulu ya. Ini ada Cici Mei. Hai Cime, apa kabar? Baik, baik. Cimeng, ya. sesuai dengan tadi Agil kan Nemuin- bertanya kenapa namanya Crush? Apakah Bacanya Crush. Crash. Oh, tuh keliru kan, berarti salah kita ya. kan? Crash ya. kenapa disebutnya Crash? Ya, karena kita ini Agak dekat lagi, Ci. karena kita ini kan geraknya di kuliner di bidang gorengan. Oh. Nah, kalau gorengan itu kan biasanya kita Crack gitu kali ya. crash. Nah, kita kepikir terilhami dari Dari bunyi suara gorengan bunyi itu, gorengan ya. itu. Kalau kita makan itu kan crash. Itu serasa yummy sekali. Oh, berarti benar Sesuai bayanganku. dengan ini ya, apa namanya yang kekinian ASMR kali ya. Bisa jadi. Coba nanti kita ASMR Nanti ya pas di Siko. Dan hari ini nggak Cece Mei sendiri, tapi ada Cece Mei versi juniornya. Iya, boleh kenalan dong. Hai Hai, sayang. ini dengan Aime. Aime. Lembut nggak banget ya. Nggak jauh-jauh dari Mei. Mei, ya. ya. Sebentar, Cece kayaknya lahir bulan Mei deh kayaknya. Bener Bukan gak sih? ya? Kok ini Salah. namanya Mei? Oh salah. salah. Jadi lahirnya bulan? Bulan April. Oh Jauh justru ya, sebelumnya jauh. Oke, baik. Tapi untuk si Nggak, cemilan kita mau tanya si Mei siapa? Ame. Ame. Kalau Amy. Amy. Kalau Amy di Crush sebagai apa? Oh masih kecil. Iya, masih Mama yang jawab ah. Oke, baiklah. Kalau gitu kita ke Mama ya. Tapi Ci, ini kenapa kepikirannya pengen membuat apa namanya? Camilan begini. Camilan-camilan kayak gini. Awalnya kayak apa Kan itu? maksudnya makanan kan banyak. Iya, memang awalnya itu kita ya berangkat dari keinginan anak-anak juga gitu. Oh, pada senang jajan gorengan-gorengan juga. Ya, kita tahu kalau kita hidup di Indonesia nggak lepas dari gorengan kan? Betul nggak? Banget. Akhirnya Nah, akhirnya kita tiap hari juga menunya pasti ada gorengan. Ada gorengannya Entah juga. entah gorengan apa. Nah, kita berangkat dari pandemi juga. Oh, oke. Karena- Berarti mulainya kapan ini? Iya, kurang lebih 1 tahunan yang lalu kita punya konsep gitu loh. Oke, berarti sudah maksudnya munculnya itu udah di tengah-tengah pandemi. Iya, karena pandemi anak-anak itu sekolah online. Oke, kebanyakan di rumah. Kebanyakan di rumah. Terus tiap hari mesti selalu tanya, "Ma, makan apa? Makan apa?" Ma, makan apa?" gitu. Oh. Kita bikin apa, Ma? Kita sudah
bosen di rumah karena kita nggak bisa keluar kan. Waktu itu kan waktu pas gawat-gawatnya. Iya benar. Kalau pertengahan tuh lagi in-innya ya. In nggak punya oksigen. Kamu yang nggak punya oksigen. Kamu nggak punya obat. Oh iya benar. Kami berdua lulusan COVID S1. Iya, S1. Iya, kalau ini varian S1 apa lu? S1 opening ya. Saya yang Delta ya. Oh, Delta yang parah-parahnya. Yang nggak punya oksigen. Dia kuliahnya 1 bulan lebih. Oh iya. Aduh. Untung lulus ya? Untung lulus. Untungnya lulus. Tapi dari situ jadi tercetuslah untuk pengen bikin jajanan ini. Iya. Setelah itu kan kita mikir, oh apa ya yang perlu. Terus anak-anak mah, aku ini pengen bikin ini loh mah, yang mosa, yang molor-molor atau apa gitu ya. Terus, ayo kita bikin, kita siapin bahan-bahannya gitu loh. Ya udah, akhirnya kita coba eksperimen, bikin di rumah. Oh enak ya, mah enak ya gitu. Kita kasih beberapa teman juga, oh enak juga gitu. Nah itu untuk yang mosanya. Nah. Oh berarti awalnya mosanya dulu. Awalnya mestinya itu dari tahunya. Oh awalnya justru tahu. Karena kita mikir selama ini kalau kita makan gorengan tahu, aku cari di mana itu selalu ndak puas gitu loh. Selalu merasa kok kayak gini ada yang kurang ya. Iya, kok kurang ya, kok gini ya gitu. Aku coba cari gitu, apa yang enak gitu, tahu apa yang enak gitu. Akhirnya kita nemuin, oh tahu ini enak gitu. Ya kita coba gitu, kita bikin. Terus ternyata semua suka. Jadi mulai dari anak-anak sampai yang dewasa juga suka gitu loh. Everybody kan happy kan. Oh iya, ada tagline-nya itu soalnya. Ya, apa? Everybody happy, happiness in every bite. in every bite. Jadi coba nanti kita akan happy nggak ya nanti ya? Kayaknya kita berdua happy aja deh, setiap gigitan kita berdua happy aja. Tapi ya tambah happy. Betul. Tapi kalau dari tahunya sendiri yang pertama kali dibuat itu tahu yang sudah dibumbu atau tahu gelondongan gitu? Mentah, tahu gelondongan gitu. Jadi kita kebetulan nemu salah satu supplier lah, maksudnya yang bisa oh ini enak gitu ternyata. Ya kita coba. Selama ini kalau aku beli tahu itu selalu merasa kurang lah, ada rasa ndak enak, ada rasa bau nggak enak atau apa gitu. Yang ini oke gitu. Jadi ya kita coba gitu, kita bikin gitu dengan variasi sendiri gitu. Coba anak-anak suka, orang tua juga suka gitu. Berarti awalnya tahu dan berkembang akhirnya sekarang ada berapa menu nih? Kalau yang di sini ini aku bawa ini berapa ya? 6 kalau nggak salah. Enggak tahu, ini banyak ya. Di situ kita bawa tahu ya, tahu nyam-nyam namanya. Tahu nyam-nyam. Terus ada enoki crispy di situ. Ini. Nanti kita akan masuk di sesi sidak ya, sidak kuliner ya. Yun, kayaknya kita lanjut baca lagi nih, ini udah diserbu lagi nih. Oh, baiklah. Tapi tunggu dulu nih, yang masih penasaran. Apa? Ini Dede ini ada kontribusi apa sih, Ci? Ya, kita waktu itu kan dia yang bilang, mah aku pengen mosa, pengen apa gitu. Akhirnya gini, ya coba deh, kamu pikirkan, kita pengen bikin mosa seperti apa. Dia pengen, aku tuh pengen yang kayak sate, makan aku suka sate, katanya gitu. Jadi dia bilang, coba kita bikin gitu. Ini mah kita pakai ini ya mah, kita pakai ini ya mah gitu. Kita cobain ya. Akhirnya jadilah dia yang bikin gitu. Jadi Emi yang mencetuskan berarti. Sate mosa itu. Ini bisa lihat ya di Facebook ataupun juga di aplikasinya Si Radio. Nah, bentuknya tuh sate. Sebenarnya gitu packagingnya begini, naruh ke dalam. Ini mirip sama jajanan ini ya, jajanan Korea ya. Nah, berarti kalau misalnya dalamnya mozzarella, luarnya apa? Tahu juga? Enggak. Oh, kirain. Enggak, itu kenapa sampai akhirnya maksudnya ada dasar masak juga kah atau seperti apa? Kalau aku ini kan memang seneng masak, memang ya kita berangkat dari situ. Kalau anak-anak, kalau dia memang suka mencoba sesuatu yang baru gitu. Oh, anak-anak kekinian ya. Apalagi kemarin generasi rebahan ya, maksudnya daripada dia HP-an atau daripada dia di rumah juga online kan online kelas terus. Ya itu sering, aku lapar gitu. Jadi yaudah bikin sendiri. Ini mama punya bahan ini, coba dia cobain gitu. Akhirnya jadilah sate mosa. Saya sampai kaget loh. Jadi ya ini ya kata itu. Iya ma ini coba. Oh enak ya gitu. Ini kayaknya kita ada tamu dulu yang sudah mau pingin tanya-tanya juga. Hai, selamat sore.
Selamat sore. Dengan siapa ini? Ibu? Mbak Yuna. Hai. Bu Nana. Hai Bu Bu Nana. Nana. Monggo kalau mau langsung tanya Bu Nana sama Iya, Cimei. aku suka yang tradisional. Aku suka makan tahu, Mbak. Oh, oke. Tahunya dibolak-balik, pokoknya tahu enak. Sama Bu, sama saya. Apapun olahannya yang penting bahannya tahu ya Bu ya berarti Nyoba ya. tahu nyam-nyam, alamatnya di mana, harganya berapa. Oke, Oke. baik. Aja ada- sih, makasih. Oke, Oke, sama-sama. siap. Waduh, ini udah langsung tanya ini di mana dan harganya berapa. Berapa? Tapi ntar ya kita simpan dulu ya. Oke, baiklah. Kita simpan dulu. Tapi kita mau jawab dulu nih WhatsApp yang sudah meluncur. Ada Nini yang ada di Jalan Emak. Terima kasih, suka semuanya, hehe, selamat bertugas dan terima kasih. Kalau Deborah senang sama jajanan kekinian. Akhirnya ada yang sama kayak kamu loh. Ada tadi udah ada kok. Tetap loh. Saya sombong tradisional. Kemudian ada Ibu Solika. Belum, tadi udah belum? Enggak, belum. Oke, baik. Terus? Iya, Bu Solika ini lebih senang jajanan tradisional seperti getuk lupis, rawut, ketan, sambal, puli, kelanting dan lain-lain karena lebih alami dari segi bahan dengan bentuk juga yang lucu, unik dibandingin jajanan kekinian yang memang bagus katanya kelihatan cantik tapi bahannya sebagian gak alami. Oke. Udah campuran dari berbagai bahan atau olahan. Oke, baiklah. Coba nanti akan kita tanya Cece juga. Ini bahan-bahannya seperti apa gitu apakah ya? sudah tercampur dengan bahan-bahan lain? Atau justru tetap sehat juga gitu Bener. ya? Oke, baiklah. Kita break dulu atau bagaimana ini? Kita break dulu kali ya. Oke. Karena udah wangi-wanginya ini udah memikat. Ngerumpinya masih seru loh, Bu. Hayu atuh, ngerumpinya kita lanjut lagi. Ya. Aduh, ngomongin soal kulineran ini memang gak ada habisnya ya, apalagi soal pemilihan jajanan tradisional ataupun juga kekinian. Kira-kira pilih yang mana? Karena ini Neva Farida katanya lebih seneng sama jajanan tradisional, Agil, karena dia tuh cocok di lidah. Sedangkan kalau yang kekinian suka ada katanya yang gak pas di lidah. Kemudian ada Mbak Tri yang ada di Sukodono, jajanan tradisional karena selalu mengingatkan waktu masa kecil. Contohnya seperti jajan pasar Kelanting, Lupis, Gatot Klepon. Itu jajanan lama banget Iya, ya. lama banget ya. Ya ampun. Oke, ada Pak Bing. Hai. Hai. Pak Bing seneng sama yang tradisional. Oke, baik. Kemudian juga ada Bilkis, katanya aku suka yang tradisional juga. Kalau Mbak Dianita di Lingkar Timur, kalau saya lebih suka jajanan kekinian seperti corn dog sama takoyaki. Wih, pas banget. Pas banget ada nih ya. Ada ini ya. Ada Uti, hai, selamat sore yang ada di Gresik. Kalau saya lebih suka jajanan kekinian karena banyak variasi. Betul banget, ini ada berapa variasi tadi Ci? Ada 6 ya kurang lebih ya? Iya. Oke, kemudian Terus juga ada Salvira. Hai. Katanya sore-sore gini enaknya camilan, cocok katanya gitu. Sore yang cocok untuk camilan. Oh, oke, baik. Kemudian Ini Naura lebih senang kekinian, apalagi ada yang keju-kejunya karena aku cheese lover. Nah, oke. Next ada Ibu Herman, tradisional katanya. Oke, baiklah. Alright. Nah, ini tadi kita udah sempat ngobrol juga ya pas lagu tadi. Ternyata ini nggak hanya jualan makanan, Gak Cece cuman ini. gorengan tok Tapi gitu. ada sesuatu yang nempel di packagingnya itu luar biasa loh. Coba lu bacain sedikit apa itu ceritanya. Jadi nih ya, kalau misalnya yang lagi dengerin ya, ini sedikit menggambarkan. Jadi di tempatnya itu, di di kantong-kantong kotaknya. dan kotaknya itu ada komiknya. Jadi bisa sambil makan sambil baca juga, nggak cuman dibuka kotaknya terus makan dihabiskan dibuang, enggak. Oke. Ada komiknya, ini kayaknya bisa dikumpulin Dan deh itu komiknya. ceritanya berkesinambungan atau satu kali cerita? Satu kali cerita. Satu kali habis, cerita ya, iya. bisa. Dan di satu kotak itu satu cerita. Betul. Oh, berarti sebenarnya ini kalau misalnya dikumpulin boleh ya jadi kupon kali ya, nanti ya kalau komplit semua dapat itu hadiah ide yang ya. bagus itu. Ide yang bagus ya. Bisa jadi. Ya, nanti Cemerlang. cemerlang Itu betul. cemerlang, tapi ini Oke. memang lucu ya ceritanya tuh. Ada yang tadi ini yang aku baca, ada yang kalau misalnya kelupaan matiin kompor, ibu-ibu banget. Ibu-ibu banget ya ini ya. Oke. Tapi Diingatkan lagi. ini kenapa akhirnya muncul konsep seperti ini? Ya, karena kita mikir kita nggak mau sekedar jual gorengan biasa baik. kayak yang lainnya. Nah, karena kita mikirnya oke, kita duduk makan, ya kan. Apa yang bikin kita seneng, apa yang bikin kita happy gitu ya.
sekedar ngobrol sama teman, terus kita kita baca, mungkin ada bacaan yang lucu-lucu, kita bisa ketawa bareng atau gimana gitu. Oke. Orang tertarik gitu. Iya, ini Makanya kenapa diadain kartun gini. Iya. benar, ada gambarnya lucu-lucu ya. Nah, berarti kalau ya. misalnya pendengar ada yang bisa ngegambar juga, apakah boleh ikut ngegambar di sini? Boleh. Kita kedepannya rencana memang mau collab sama Kolaborasi ya. komikus gitu yang mau kita untuk masuk di medianya ceritanya ini. Iya, masuk ceritanya. di kotaknya ini ya, packagingnya ya. Oh, lucu Aku banget. juga punya cerita sih. Apa? Tapi cerita horor. Ah, jangan dong. Nanti yang makannya takut. Takut ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti nambah. Oh, bisa kan? jadi. Kami Nambah takut cemilan. makan Iya. terus. Tapi kita udah penasaran ya, kira-kira ini ingredientsnya apa aja. Benar. Tapi cuman tadi kan ada pertanyaan nih dari Bu Nana. Oh, ini iya. outletnya di mana Dijawab sama? dulu. Coba harganya nih di-spill dulu boleh? Iya, kalau harganya kita ini sekitar 15.000 sampai 20.000 gitu. Oh, oke. Dengan packaging kayak gini sih udah pas sih, Benar. banyak loh isinya, jangan salah. Nah, untuk outletnya tadi udah sempat Outletnya ditanya. kita kebetulan kita di G-Walk, Citraland, di Food Garden 3 nomor 2. Nah, oke, baik. Jadi kalau misalkan lagi Main-main ke ada di barat. daerah sana gitu ya. Oke, bisa. Nah, kita penasaran sekarang. Benar. Apakah jajanan tradisional yang sering kita makan ini atau gorengan yang biasa kita beli, apakah ada perbedaan atau ini tambah enak? Betul. Kemudian bahan-bahannya dari apa aja? Coba. Kalau tadi katanya, kalau yang jajan kekinian bahan-bahannya udah berubah. Apakah ini masih tetap sama dan juga Oke. sehat? Coba kita Kita akan cari sidak tahu ya. ya. Waduh, ini pelanggaran. Harus disidak nih. Sikul Sidak Kuliner. Oke, C. Ini kita harus sedikit Sedikit serius ya. Ya, tegang nggak? Tegang. Tegang ya? Tegang. Dia udah pas- pegangin tangan. Udah pas masuk udah tegang, nih makin tegang. Oke. Tapi ini yang Yuna ambil ini apa ini? Itu tahu. Tahu goreng. nyam-nyam. Ini tahu nyam-nyam. Kenapa disebut tahu nyam-nyam? Apa yang membedakan dia dengan tahu-tahu yang lainnya? Ya kalau kita makan pasti nyam-nyam terasa enak kan. Oh, gitu. Dan ini udah makan ya, Oke, baik. karena enak. Oke. Wanginya beda. Memang ya tahunya ini memang wanginya beda ya. Dan ini dikasih bumbu apa? Kasih bumbu apa ya? Apakah maksudnya tahunya dalam kopongan gitu digoreng langsung baru dikasih bumbu-bumbu atau udah dibumbuin dulu baru digoreng? Tahunya sebelum digoreng kita bumbuin sih, memang ada tepung yang untuk nyalut itu ya, nyalut tahunya baru kita goreng gitu. Oke, Untuk ini si nyam-nyam ini Untuk ya. nyam-nyam itu. Seporsi berapa ini kalau nyam-nyam? Kalau tahu itu 15.000. 15.000. Nah, ini kalau aku mau makan ini apa ini yang ini? Itu sate mosa. Sate moza. Coba kita cek ya. Ini bentuknya lucu banget. Sesuai dengan namanya crush loh. Oh, pantesan ini keras nih. Crush banget. Ini kalau ditambah Ini kalau memang sambal, pas lagi panas-panas Betul, enak sih. Karena ini betul. kita udah di suhu minus 50 derajat ya ini ya. ini tambah sambal enak loh. Iya, betul. Bener ya? Betul. Tapi ini disediakan sambal atau Disediakan sambal mestinya. kenapa hari ini nggak dibawa sambalnya? Lupa. Saking mestinya di Saking excitednya nggak apa-apa, nggak pakai Bener. sambal juga enak. Tunggu, ini ada yang lucu. Apa itu? Ini apa? itu mosa pom-pom. Moza. Moza pom-pom. 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 Kenapa namanya pom-pom? Ya, karena kan bentuknya lucu kan, bundel-bundel bulat-bulat gitu. Terus ini ingredientsnya apa? Tahu juga atau apa? enggak, itu mosa, only mosa. Oh, Only mosa. Jadi ada coba ya ini. Coba ya. ini kalau dikasih cabai itu enak banget. Cabai, sambal, saus. Nih, ini mozanya nih. betul, enak makan sama mayo. Biasanya kita kasih mayo, Mayo, ya. kasih saus. Nah, itu enak pas makan anget-anget, itu Benar, enak. Enak. Ini boleh diangetin lagi ya nanti ya. Kalau di microwave untuk kayak gini ini 20 detik aja. 20 detik aja udah keluar lagi ya. Oke, baik. Enak. Enak nih nonton drakor. Amin ini. Naam. Amin. Amin Sebentar. naik berat badan aku. Ada yang iri. Siapa? Ada yang kunyah, saya yang dalam ludah katanya. Mengedih aku tuh katanya. Maaf ya Mbak Sari. Oke. Ada. Kemudian ada Mas Habul.
Jajan tradisional dong, getuk, cenil, onde-onde, klepon, tiwul. Nah, terus ini ada Mbak Bilkis nih nanya Cimei. Ya. Ini cocok nggak katanya untuk lansia atau coba ini enak balita gitu? Ini yang mana nih yang cocok untuk cemilan anak-anak? Karena kan ya mungkin ada ibu-ibu yang takut ingredients-nya ini tuh aman nggak sih buat anak-anak? Kebetulan kalau berangkatnya dari keluarga ya, kalau Iya, saya betul. pasti pilihnya bahan-bahan yang berkualitas. Betul. gitu. Karena ini bermulanya dari jajanan keluarga kan. Betul. Saya kan nggak pengen anak saya juga Ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita jual, kita juga anak-anak juga makan gitu. Jadi semua pasti pilihan lah, bahan-bahan pilihan. Maaf Cece, ini tinggal 1 bait. Iya. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini yang dari tadi memang udah Itu tercium kayaknya lebih enak deh, wangi. Yul, kayaknya enak Ini deh. apa? Itu perkedel tahu. Itu menu barunya kita mestinya. Kita mestinya masih ada beberapa menu baru yang ya kebetulan hari ini tadi saya sempat bawain. Nih Mbak Yuna yang pertama nih, coba tuh. Oh, serius? Iya. Ini ya, kalau dari penciumannya ya. Apa aja kira-kira? Ini itu dikasih bawang putih, Serius? udah gitu merica. Heeh. Ini daun bawangnya kalau yang di dalam itu masih ada kayak setengah mateng gitu. Ini tahu tapi ini enak banget loh. Oke, coba. Bawang putihnya ini banyak banget masalahnya. Oke. Ini sumpah pakai nasi panas. Oh ya Allah, tetap ya. Udah gitu pakai rawit terus dikasih kecap manis. Oh my god, I can't believe it. Oh Tuhan. Enggak, aku nggak percaya, coba sini. Aku nggak Nikmat percaya. mana yang ingin kau dustakan? Oke. Coba. Buka dulu terus lu cium. Terus lu cium. Serius. Warna-warni aromanya ya tuh ya, maksudnya campur aduk gitu loh, Ini enak. warna-warni aromanya. Coba. Jangan pada pulang yang di luar. Bener. Bikin nasi lagi. Serius. So far ini yang the best ya. So The far best. ini yang the best. Ini yang the Gila, best, serius. ini gila sih. Kayaknya pas banget tuh loh. Serius. Ini masih gua masih ngorek-ngorek. Boleh minta tolong ada cabai nggak? Cabai mahal tapi nggak apa-apa. Tolong diadain cabainya. Jadikin juga. Ada saus di belakang di meja belakang. Udah habis. Udah aku pakai. Ya tuh. Nah, terus ini ada yang lagi kriuk-kriuk lagi juga nih. oke. Ini apa, Ci? Coba boleh diterangkan. Oh, itu enoki crispy. Enoki. Jadi jamur enoki. Oh, oke. Oh, ini Namanya lucu-lucu ya. enggak jamur, kan kalau biasa kan jamur biasa yang digoreng, ini yang enoki. Ini enggak habis modal kan, enoki mahal. Ya kebetulan anak-anak suka. Ya udah kita ciptakan menu itu juga. Oke, baik. Keras, benar-benar keras ya. Keras. Enak loh. Coba, aku nggak percaya. Kalau yang ini ada sedikit manis-manis. Oke. Ada manisnya. Jadi Tapi kira-kira. gurih Iya, manis. Betul. Manis dari jamurnya kan. Oh iya, I see. Enak. Kalau yang tadi kan lebih ke asin baput banget gitu, bawang putihnya tuh kenceng banget. Emang penyuka bawang putih gitu sampai sewangi itu, Ci? Iya sih. Ya kan? Ya ampun, nggak berhenti ngemil Ini loh. juga enak loh, serius. Jadi kalau aku rate, mana tadi? Oh, yang tadi yang menu baru itu juara 1 so far ya. Perkedel, Jack. Karena kita belum nyoba semuanya. Ini yang juara 2. Maaf ya buat yang lagi denger. Ini kita beneran real ya. Kita ini lagi makan, lagi nyobain, dan ini semuanya jajanannya tuh Endulita Bambang. Serius, beneran. Cuman kurangnya cabenya nggak ada nih. Iya, Iya, sorry kita ada bawa, betul. Kebetulan kami berdua ini adalah pencinta pedas. Bener. Ini harus dipanasin. Iya, harus dipanasin, betul. Bener Enak kan? panas. Yang si Sate. perkedel masih juara 1 kan? Juara 1 itu. Juara 1. Terus Udah apa lagi gitu, tuh? enoki. Bener. Kedua, ini harus dipanasin sih. Ini beda sendiri. Apalagi yang belum kita coba? Tahu, kamu udah nyoba belum? Oh, belum. Ya ampun, kita teh ribut nyobain ya. Terus ini maaf ya Ibu ya, kita belum bacain semua ya. aku sambil baca ya. Boleh. Oke, ini ada Suminah. Dia tanya tahu nyam-nyam apakah ada varian yang pedas? Terus apakah Happy with Crash ini sudah ada di ojol? Nah, coba ini ada Bu Suminah.
Kalau tahu yang nyam-nyam itu kita memang untuk ada yang original kayak gitu, ada yang kita mau kasih bumbu-bumbu yang pedas, bumbu balado, ada sapi panggang, itu ada bumbu-bumbu taburnya. Boleh milih sesuai selera, kita punya. Nah, sudah ada di Ada. ojol. Iya, kebetulan kita udah siapin. Di mana? Di semua, di Grab ada, di Shopee ada, Maxim ada. Namanya Crash. Crash. Crash itu tulisannya ya Bu ya, tulisannya adalah CRAZZ. Z-nya 2. Z-nya 2. Betul. Jadi gampang nyarinya ya. Oke, kalau baik. ini ada Novi Isti. Hai Novi. Dia tanya menu yang paling best seller di Crazy itu Crazy Crash. Ya. Di Crash apa? Dia tanya apa? Terus apakah nggak buka cabang di Surabaya Selatan? Amin. Semoga ya kita bisa buka di mana-mana. Habis ini ya buka ya. Habis ini kita buka mungkin di daerah timur dulu. Oke, baik. Kalau untuk best sellernya yang selama ini di G-Walk itu banyakan mosa pom-pom. Oh, yang tadi. Karena mereka memang panas-panas dimakan gitu ya. Terus yang kedua itu tahu bilangnya, karena memang orang-orang kalau dewasa kan lebih enak makan tahu gitu. Tapi ini sih juara sih yang perkedel ini karena kita baru cobain di sini barusan. Ini sih udah yakin ini kalau dijual juga sama best sellernya nih. Ya. Oke. Mulut kami berdua lumayan lah dipertimbangkan. Oke. Ya, mulut julid lah ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Yes. Untuk bedah-bedah rasa yang ada di sini. Buat yang penasaran, kepengen tanya-tanya juga nih gimana untuk mulai bisnisnya atau seperti apanya, Harga juga boleh. Boleh banget untuk langsung aja di WhatsApp di 081233299996. Ada 5 voucher buat Ibu. Ngerumpinya masih seru loh, Bu. Yes, ngerumpinya dibalik lagi. Ngerumpinya balik lagi. Yes, tapi betul kita juga banget. pengen ngerumpiin dulu nih yang satu ini buat Anda pencinta musik jazz, apalagi dengan keindahan Gunung Bromo. Bener banget. Jadi waktunya liburan sambil nonton Jazz Gunung Bromo 2022. Acaranya ini nanti Bu ya diadakan di tanggal 22 dan 23 Juli 2022 ini dengan menampilkan. Untuk di hari pertama ya, di hari Jumatnya itu ada Blue Fire Project, Bintang Yes. Indrianto featuring dengan Ahmad Albar dan juga Ian Antono, Pusakata, Dua Weger, Irsa Destiwi dan juga Nesia Ardi dan juga ada Sweet Swing Nov. Di hari yang kedua nih Ibu, ada Ring on Fire Project featuring Jogja Hip Hop Foundation. Aduh ini keren banget ya mereka ya. Bener banget. Kemudian juga ada Andin, Gilang Ramadan, Komodo Project. Kemudian juga ada Andre Dinat, Aditya Ong. Jadi tunggu apa lagi ya Ibu ya. Segera beli tiketnya sekarang juga Di jazzgunung.com. Sambil nonton jazz mungkin bisa dibawa camilan-camilannya ya. Ih, camilan Crash ini kayaknya nggak boleh sampai kelewat kali. Bawa dulu dari Surabaya, bawa sampai ke Bromo, nanti tinggal dipanasin kan bisa. Benar. Nah ini kita mau baca-baca lagi. Sebentar. Ibu Soliha. Oh Mas Agil, Mbak Yuna, bikin ngiler aku. Selain buat aku apa nih? Oh sisain. Sisain buat aku buat buka puas. Sampai keblibet ya. Kekenyangan apa kekurangan ini? Kekurangan kayaknya. Oke, Bu Solika disisain nanti ke sini ya, ke studio aja. Kalau Salvira ini nanya, itu durasi berapa lama untuk di suhu ruang sama apakah ada open reseller? Oke. Oh, kalau yang ini sebaiknya dikonsumsi itu kan memang langsung dimakan. Panas-panas ya, Panas-panas lebih lebih enak enak ya. kalau gorengan kan dimanapun juga kayak gitu. Yes. Tapi kalau memang kita pesen lewat online atau apa, di rumah punya microwave, kayak mosa pom-pom atau sate mosa bisa kira-kira 20 detik aja dipanasin. Itu udah oke, jangan sampai gosong gitu nanti. Oh, Tapi kalau oke. misalnya nggak ada, digoreng lagi juga nggak Goreng apa-apa. aja bentar aja nggak apa-apa. Oh, asal panas gitu asal aja. panas aja. Oke, berarti tahan ya untuk di suhu ruang. Tahan suruh. Kalau misalnya ini bisa pengiriman keluar kota atau masih di dalam kota aja? Kebetulan masih di dalam kota Dalam aja. ya. Mungkin karena kondisi makanannya, maksudnya ini kan gorengan ya, butuhnya yang panas-panas. Oke.
Mungkin kalau kedepannya kita mungkin mau jual yang frozen foodnya untuk yang mau pom itu kan kita masih kepikir, masih masuk di konsep. Jadi kayak nyampe di ibu itu tinggal digoreng gitu loh. Betul. Ya apalagi mungkin yang ada di Gresik kan Benar. jauh kan ya Iya. ke Jiwok ya. Kecuali daerah Menganti deket banget itu tinggal belok. Iya. Atau kayak mungkin jalan-jalan gitu ya pas lewat mampir. Tapi ada kedepannya itu rencana untuk kayak bikin counternya sendiri yang bisa orang kongko-kongko, bisa mungkin gibah-gibah sedikit ya sambil ngerumpi gitu ya. Gimana Cik? Ya kita kedepannya pengen buka kayak crash cafe gitu. Jadi di situ kita sediain menu snacknya gorengan lebih banyak. Oke. Jadi kita tambahin mungkin lebih ada pisang goreng lah atau apalah dengan kemasan yang lebih ini lagi gitu. Lebih yang Oke, kekinian. Iya. Berarti nanti next ada minumannya juga dong. Ada minumannya juga kita. Oh, amin. Oke. Ntar kalau misalnya buka counternya jangan lupa kasih tahu ke kita Boleh, Cik, ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke timur. Kita pindahin gibah dari studio ini ke sana ya. Bisa. Tapi Ci, selain dari gorengan-gorengan ini yang memang bisa dinikmatin sama pendengarnya si radio, ada apa lagi nih yang mungkin boleh dikasih tahu di spill menu-menu lain yang nggak ada di studio? Ini kebetulan yang ada kentang goreng French fries itu yang kita tidak bawa karena aku mikir semua sudah pernah ngerasain kentang itu kan biasa. I see. Jadi itu hanya komplimen pelengkap gitu Pelengkap loh. ya? Betul. Oke, baik. Ada. Sosis gitu apakah ada maksudnya selain? Rencana masih ada konsep-konsepnya masih ada semua, cuman kita masih belum iniin juga. Oke. Nah kalau boleh tahu untuk stall yang ada di Jiwok ini udah buka berapa lama Cik? Kira-kira 2 bulanan sih. Oh baru. Baru di situ. Berarti selama ini jualannya online? Online. Iya, begitulah. Oh oke. Jadi pas banget ya buat yang lagi cari cemilan, why not untuk jalan-jalan ke Jiwok. Udah gitu mampir ke stall mana ini? Di Jiwok di mana? Jiwoknya di Food Garden 3 nomor 2. Food Garden. Food Garden 3 nomor 2 di Jiwok Citraland, Surabaya. Berarti pas yang di lampion-lampion. Betul di situ. Kan inget ya lampion-lampion karena cuman itu yang jadi spot foto. Ikonnya ya. Spot foto. Oke, ada dia yang ada di Jojoran. Hai dia. Kenapa menu di Crush tidak ada yang kukus seperti dimsum dan lain-lain? Terus menu Crush yang gorengan apakah bentuk dalam frozen? Nah, tadi barusan dibahas ya. Nah, mungkin bisa dijawab dulu ya. Kenapa menu Crush tidak ada yang dikukus seperti dimsum dan lain-lain? Kebetulan kita kan awalnya berangkat dari gorengan gitu mungkin loh. karena Crushnya juga ya. Tes ya gitu loh. Jadi untuk sementara ini kita belum kepikir ke arah yang kukus-kukus atau apa. Oke, Tapi baik. ya tidak menutup kemungkinan kemungkinan. Mungkin kedepannya kita inovasi tak apa kita Oke. masukin. Tapi Baiklah. kalau misalnya ini kan semua gorengan nih Ci, pasti kan punya kendalanya sama minyak goreng. Nah apalagi itu kemarin gimana minyak goreng tuh? lah. Betul Nah, sekali. Apakah harganya bakal tetap sama atau nanti kalau misalnya minyak gorengnya naik lagi harganya ikut dinaikin? Yang gimana nih? Kita sih belum sampai terpengaruh sampai kalau minyak goreng naik terus kita ikut naik gitu, yang enggak gitu, karena kita sudah ya sudah kita iniin lah, sudah kita masuk Oke. dalam perhitungannya semua gitu. Oke, nanti mungkin setelah ini subsidi silang. Bisa jadi. Oke, Berarti baiklah. nggak ada kendala ya dengan minyak goreng yang sekarang lagi happening ini, nggak ada Ya, ya? iya begitulah. Diusahakan. Oke, baik, habis ini kita akan cari kira-kira 5 orang ini siapa yang beruntung Bener untuk bawa banget. pulang voucher senilai Rp50.000. Jadi vouchernya ini bentuknya E-voucher ya? E-voucher ya. Jadi nanti kalau yang menang nanti kita akan WhatsApp langsung QRIS-nya. Ya, jadi bisa langsung untuk digunakan. Nanti untuk syaratnya gimana, Ci? Untuk penggunaan vouchernya, Ci? Penggunaan vouchernya itu untuk pembelian, disertai pembelian apapun. Oke. Ya. Terus menggunakan QRIS. Oke. Udah cuman gitu tuh. Iya sih, mestinya itu aja. Oke, nanti kita akan kirimin Nanti kan coba syarat-syaratnya. ada kita Oke. ingin syarat-syaratnya lagi ya. Oke, Oke, baiklah. Jadi baiklah. kira-kira siapa? Stay tune terus bareng sama kita ya. Ngerumpinya masih seru loh Bu. Ayo Bu, ngerumpinya dilanjut lagi.
Yes, Yuk, di yuk. segmen terakhir. Ngerumpinya masih dilanjut di yang terakhir ini, walaupun tadi sambil dengerin lagu di imajinasinya Yuna ya. Apa itu? Mie goreng, Heeh. ya mie goreng, Mie goreng, panas-panas, panas-panas. udah gitu dicampur sama si pom-pom mozzarella. Aduh, itu rasanya. Kayaknya habis ini kita kudu coba deh. Ada kan? Stok mie kita masih ada kan? Ada. Oh, iya, baik. Kemarin Bu Pidi udah beli 2. Oh, oke. Oke Cece, ini kita di segmen terakhir. Kira-kira nih ke depan nih si Crush mau dibuat seperti apa lagi nih? Ya itu konsep kita kembali lagi ke cangkruk ya. Kalau orang Oke. Surabaya kan cangkruk, kita duduk ngobrol. Kita mungkin Oke. bentuk semacam kayak kafe gitu. Oke, rencananya di mana lokasinya? Daerah timur. Oh, daerah timur. Oke, baik. Jadi ada barat, ada Ada timur, timur. nanti ada selatan ya. Amin, Jangan amin. lupa tengah juga ya, Boleh. supaya kita juga dekat ya. Jangan lupa mampir ya. Oh ya pasti. Oke, siap untuk mampirnya. Tapi kira-kira untuk ibu-ibu di rumah nih, siapa nih yang harus mampir ya ke Crush coba ya. ini untuk Di ke tempatnya outletnya Crushnya Crush ya, nanti benar, ya. outletnya yang di Jiwok ya untuk Di sementara Jiwok, ya. Sementara di Jiwok. kita. Jalan-jalan Oke. lah, bolehlah ke Jiwok Dari ya. 1.500 WhatsApp yang masuk ya. Wow. Ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Nah, ini yang terlihat kita sudah berhasil memilih 5 ibu ya yang akan bisa mampir ke outletnya Crush ya. Yang pertama adalah, ini kita langsung umumin aja ya Cek ya. Boleh, silakan. Oke, Mas. selamat untuk Uti Sharon yang ada di Gersi. Terima kasih. Selamat. Selamat ya. Boleh lah, Gersi kan lumayan nggak terlalu jauh lah Nggak kalau jauh mau lah. ke Kalau dari belakang kan lewat. Iya, lewat bisa. menganti. Lewat situ. menganti kan. Maaf. Jalan-jalan sekalian. Iya, Kemudian, hari Minggu. nah kalau ini agak jauh, tapi nggak apa-apa ya jalan-jalan ya. Atau mungkin nitip saudaranya ya. Tolong mampir beli ya sebelum bertamu ke saya ya. Itu kayaknya abis di jalan lah, mending sendiri aja belanjanya. Ada Mbak Dianita yang ada di Lingkar Timur. Yeay, Selamat. selamat. Berikutnya ada Neva Farida. Selamat. Kemudian yang ini dari Jalan Demak ada Nini, selamat juga. Nini. Dan yang terakhir adalah Ria Cahyani. Selamat ya untuk 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher senilai Rp50.000, yang dimana nanti vouchernya itu bentuk e-voucher dan untuk syaratnya juga nanti kita akan sertakan ya, nanti Mimin yang Pas, bakal yes. mengerjakannya. Jadi bisa langsung untuk datang aja langsung. Sekali lagi Ci, di mana outletnya Ci? Di Jiwok Citraland, Food Garden 3 nomor 2. Oke, baiklah. Ya wes, makasih Cece Kamsia udah datang ke sini. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Dan juga terima kasih untuk Ime. Aimi Aimi. Ya dan Allah. Cici yang di luar siapa? Aileen. Aileen dan juga Koko Aileen. juga terima kasih. Terima kasih sudah datang, ini happy family banget ya. Iya. Sama dengan tagline-nya boleh disebutkan lagi, happiness is every bite. Happiness ya. in every bite. In every bite. Jadi ini Oke, sesuai baik. dengan tagline-nya, ini pun juga happy family yang ada di sini Oke, ya. baiklah. Ya sudah, kita pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu, selamat yang udah memenangkan vouchernya tadi ya. Ya, dan tentunya kami berdua masih terus lanjut di Secangkir Teh Sore. Tapi untuk rumpi kulinernya kita ngerumpinya minggu depan ya. Terima kasih Ibu sudah dengerin Rumpi Kulinernya.